Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Muhammad Said LPD, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD STKIP Ande Matappa. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian saya, dengan komitmen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan masyarakat. Adapun mata kuliah yang saya ampu yakni mata kuliah manajemen pendidikan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan diikuti oleh mahasiswa semester genap atau semester 2 yang memiliki bobot nilai 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yakni ini membahas konsep, prinsip, dan praktik manajemen pendidikan dasar, meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sekolah dasar. Pembahasan mencakup manajemen kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Pembelajaran memiliki referensi buku ajar sebagai sumber utama untuk melaksanakan pengajaran, yakni buku manajemen pendidikan dasar, di mana saya sendiri selaku penulis ketiga. Adapun bahan kajian pokok bahasan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya ada pertemuan pada pertemuan 8 itu pelaksanaan UTS, dan di pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Dari 14 pertemuan merupakan kajian materi yang memuat kontrak pembelajaran serta pemberian materi-materi mengenai manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya selalu mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. CPL menjadi pedoman utama dalam merancang kegiatan pembelajaran, sehingga setiap mata kuliah yang saya ampu dapat memberikan kontribusi nyata kepada pencapaian kompetensi lulusan. Kompetensi tersebut mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, materi, dan kebutuhan mahasiswa. Media yang digunakan meliputi interaktif, video pembelajaran, modul digital, e-book, infografis, serta learning management system atau LMS sebagai sarana menyampaikan materi, penugasan, diskusi, dan evaluasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, mempermudah pemahaman konsep, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Selain media pembelajaran, saya juga menerapkan berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Metode yang digunakan antara lain diskusi kelompok, presentasi, diskusi, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, serta pembelajaran kolaboratif. Melalui berbagai metode tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai bidang keilmuannya. Kemudian untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran mahasiswa, saya melaksanakan penilaian secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif. Bentuk penilaian meliputi tugas individu, tugas kelompok, presentasi, praktik, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui proses pembelajaran yang terencana, pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif, serta penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian paparan singkat yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk implementasi dari perencanaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan ya. Kita sama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan yang kedua ini. Ya. Barangkali kalian sudah tahu bahwa pertemuan kedua ini karena apa yang saya sampaikan waktu pertemuan pertama sudah jelas bahwa mata kuliah kita ini ya dalam manajemen pendidikan di SD. Ya, jadi banyak-banyak manajemen ini dimanfaatkan untuk bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan di SD. Ya, bagaimana memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada ya sehingga bisa pelaksanaan pengelolaan pendidikan bisa berjalan efisien dan efektif. Oke. Barangkali kita sebelumnya presentasikan ya materi pada pagi ini. Mari kita berdoa dulu ya. Itu kami pimpinnya doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, baik. Sebelum kita lanjut atau saya untuk melanjutkan slide demi slide, barangkali ada dulu yang refleksi untuk bagaimana apa itu manajemen. Saya Pak. Ya, sebut nama. Baik, perkenalkan nama saya Ara dari PGSD, yang dimana refleksi manajemen pendidikan itu suatu proses perencanaan, mengorganisasi, kemudian cara mengelolanya itu lembaga pendidikan agar kegiatan belajar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan dan dapat tercapai, Pak. Ya, baik. Ada yang lain? Ya, kita berikan applause dulu. Sudah jelas bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan ya yang di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, kemudian tentunya kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, oke, baik. Kita melanjutkan saja materi ini. Ya, saya kira kita perlu tahu juga apa konsep manajemen pendidikan. Ya, konsep manajemen pendidikan adalah proses perencanaan. Ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan tentunya pengawasan. Pengawasan dalam artian ini ada sumber daya manusia, kemudian dana, sarana prasarana,
Kemudian tentunya untuk memaksimalkan juga ada sumber bagaimana kurikulum, karena kita namanya pengelola pendidikan itu harus kurikulumnya harus terencana, ya. Kemudian tentunya tadi dalam lembaga pendidikan itu untuk mencapai tujuannya, yaitu tujuan pembelajaran, karena kita namanya lembaga pendidikan tentunya ada tujuan yang mau dicapai, yaitu bagaimana proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian kita lanjut, apa fungsi manajemen pendidikan? Ya, tentunya pendidikan di SD, ya. Kalau kita bicara SD, fungsi manajemen pendidikan secara umum mencakup 3 kegiatan utama, ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Ya, saya kira kita lanjut saja. Kemudian, ya ini apa fungsi manajemen? Ya, fungsi tadi sudah dijelaskan juga bahwa fungsi perencanaan, ya, yaitu perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi, ya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Kemudian perencanaan meliputi, ya, menentukan tujuan, menentukan strategi. Jadi perencanaan itu memang harus dilihat bagaimana apa tujuan, apa langkah-langkah apa yang mau, menggunakan strategi apa melibatkan sumber-sumber daya yang ada. Kemudian harus melihat juga sumber dananya, sumber dayanya, SDM-nya. Kemudian menentukan strategi, menentukan program kerja. Saya kira nanti sebentar ya, kita lanjut saja dulu. Kemudian ini saya kira peorganisasian, ya, kita sudah lihat juga bahwa peorganisasian itu adalah proses, ya, mengatur dan mengelompokkan pekerjaan serta menentukan hubungan kerja, ya, anggota organisasi. Tujuan pengorganisasian adalah membagi tugas secara jelas, menentukan struktur organisasi, meningkatkan efisiensi kerja. Saya kira lanjut ya. Nah, saya kira sampai tujuan tadi sudah bagaimana perencanaan pengorganisasian. Ya, ini tujuan manajemen pendidikan, ya, mencapai aktivitas dan efisiensi kegiatan belajar, mengatasi masalah mutu serta mewujudkan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Ya, ini yang mau dicapai, efisiensi dan efektivitas, kemudian mutu belajar, suasana aktif, potensi siswa yang bisa. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Siapa? Ya. Jelaskan namanya dulu, sebut namanya siapa? Baik, Ya. kenalkan nama saya Muhammad Ridwan Fauzi dari Prodi PGSD. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kan biasanya nih Pak, di sekolah-sekolah itu ada di beberapa sekolah yang pasti memiliki problem keterbatasan anggaran dan juga fasilitas. Jadi bagaimana cara Bapak, sebisa Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak memanfaatkan ilmu manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan keterbatasan anggaran dan fasilitas di sekolah demi menjaga mutu pembelajaran? Ya, ini barangkali yang pertanyaannya ini sesuai dengan fungsi manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Jadi pertanyaannya ada kaitannya, karena manajemen fungsi-fungsi manajemen ini tentunya kalau di sekolah, karena namanya satuan pendidikan, itu suatu lembaga yang terorganisir, yang terstruktur. Terstruktur itu berarti ada kepalanya, ya, ada pembantunya, ya, ada pelaksana di lapangan. Misalnya kalau di kelas, ya, pelaksana di lapangan, ya, guru, tenaga pendidik, ya. Kemudian ada tenaga pendidik, kemudian ada sumber dana, yaitu pembiayaan. Semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, ya, atau di lembaga pendidikan itu memerlukan dana. Pertanyaannya bagaimana memanfaatkan? Kalau saya sebagai kepala sekolah melihat dulu potensi yang ada. Potensi yang ada guru, tenaga pendidik, ada sumber dana lain, daya lain, ada komite sekolah, ada orang tua siswa. Itu dana, sumber daya semua itu. Apalagi ada dana dari pemerintah, namanya dana BOS. Itu yang mau dimanfaatkan, sumber-sumber daya, dana, ya,
yang ada, sehingga proses pembelajaran yang di kelas maupun kegiatan-kegiatan school yang dilaksanakan itu sekiranya kita harus melihat seorang pemimpin atau kalau saya kepala sekolah harus melihat ya secara profesional melihat proporsi daripada sumber dananya, karena kegiatan itu tidak bisa berjalan tanpa ada sumber dana, sumber daya SDM-nya ini dituntut yang dilibatkan ini nantinya. Ya. Kalau beli ini sehingga kegiatan lain tidak berjalan, itu kan tidak efektif. Ya, beli alatnya terlalu mewah begini, tidak melihat bagaimana sarana prasarana yang ada. Ya, sarana yang ada mungkin sudah usang, sudah ketinggalan zamannya. Ya, mau beli ini satu, itu sudah tidak bisa lagi membiayai yang lain, tidak bisa lagi mengadakan alat-alat pendidikan yang lain, tidak bisa membayar listrik. Ini kan sumber daya semua, ya. Bagaimana WiFi-nya, ya? Karena kalau kita menggunakan, apalagi sekarang era teknologi, ya, pemanfaatan ya teknologi, seorang tenaga pendidik harus menguasai namanya IT, ya, harus memahami, ya, bagaimana melihat kondisi itu semua, apa yang ada di sekolah lembaga pendidikan itu, sehingga fungsi kepala sekolah selaku manajer, ya, selaku pemimpin organisasi, ya, harus bagaimana mampu mengarahkan, ya, sumber-sumber yang ada nih. Gurunya harus, kalau bisa ada yang belum pendidikannya belum S2, ya, kalau bisa kepala sekolah mendorong gurunya, ya, karena di situ dilihat suatu lembaga pendidikan bisa berhasil, ya, sehingga ini tadi yang tiga, efisiensi, efektivitas, mutu belajarnya, suasana aktif, potensi siswanya, outputnya siswa yang kita lihat, ya, outputnya siswa, ya, ini ada tiga ini keberhasilan ini. Inilah tujuan manajemen pendidikan. Proses pendidikan kalau berjalan dengan baik, ya, tentunya tadi, ya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya, mengarahkan, bagaimana seorang kepala sekolah mengarahkan, ya. Karena kita berbicara ini di lembaga pendidikan SD, karena kita manajemen ini kita harapkan dilaksanakan, proses manajemen ini dilaksanakan di lembaga pendidikan SD. Kalian ini nanti ujung tombak di lapangan, ya. Kalau sudah menjadi guru lah yang profesional, ya. Bagaimana meningkatkan kompetensinya, ya, kompetensi diri dulu. Bagaimana kompetensi dirinya, ya, tentunya banyak melihat perkembangan di mana. Kalau perkembangan ilmu teknologi, mana sumber-sumber belajar sekarang? Banyak yang hasil-hasil ilmu teknologi yang bisa menginovasi bagaimana untuk mengembangkan suatu pendidikan, atau bagaimana sumber-sumber belajar yang kita harus manfaatkan untuk sasarannya untuk siswa kita. Ada pertanyaan lain? Bagaimana? Iya Pak, sudah sangat menjawab Pak. Nah, saya kira itu, ya, saya kira nanti di pertemuan berikutnya, ya, pertemuan ketiga nanti mungkin, ya, kalian akan ada nanti dibagi, ada materi kajian nanti yang bisa kita kaji, sehingga nanti bisa kita diskusi. Karena mata kuliah ini itu harus memerlukan ada sharing, ya. Karena namanya kalau kita memilih metode ceramah saja, kami saja bisa bicara, ya, saudara pasti, tidak bisa terjadi, harus tadi. Tapi kalau diskusi itu namanya belajar orang dewasa, sharing, yang bicara ada presentasi di depan, ya. Jadi nanti ada membuat dibagi kelompok, nanti akan membuat makalah, akan dipresentasikan di setiap kelompok nantinya sampai pada, ya. Saya kira kemudian kita sudah sampai dengan ruang lingkup manajemen pendidikan, ya. Nah, ini tadi kalau berbicara lembaga pendidikan, tentunya, ya, kita harus melihat bagaimana manajemen kurikulumnya, ya. Di sini manajemen kurikulum ada berkaitan dengan perencanaan,
Ya, saya sudah sampaikan tadi. Ya, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Nah, itu kan pengawasan. Evaluasi kurikulum dalam proses pendidikan kurikulum merupakan pedoman utama dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita bagaimana dengan manajemen peserta didik? Ya, tentunya ini berkaitan dengan peserta didik, berarti berkaitan dengan siswa ya, murid. Sekarang kita lagi siswa ya, mulai SD sampai itu sudah murid lagi, ya murid. Jadi bagaimana peserta didik atau muridnya? Manajemen peserta didik adalah pengelolaan yang berkaitan dengan siswa mulai dari proses penerimaan hingga mereka menyelesaikan pendidikan. Kemudian bagaimana manajemen tenaga pendidik dan kependidikan? Nah, itu di sekolah, ya lembaga pendidikan, bukan hanya diharapkan bahwa pengelolaan pendidikan di salah satu lembaga pendidikan atau di SD itu kita lihat juga keberhasilannya. Nah, ada dua, ada tenaga pendidik dan ada tenaga kependidikan. Ya, ini manajemen ini berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan lainnya seperti kepala sekolah, staf. Nah, saya kira tadi ya prinsip-prinsip manajemen pendidikan, ya prinsip-prinsip manajemen pendidikan merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam mengelola kegiatan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik, terarah serta mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, ini prinsip penting dalam manajemen pendidikan. Ya. Ini yang penting. Jadi prinsip efektivitas dan efisiensi. Ya. Ini efektivitas berarti bahwa semua kegiatan dilakukan dalam pendidikan harus mampu mencapai tujuan. Itu baru dibilang tercapai dan ya hanya memang pelaksanaannya apa yang dia berjalan dengan baik, apa sesuai dengan tujuan, sehingga dia harus efektivitas dan efisiensi. Jadi dia efektivitas, dia memang harus dibutuhkan efektif pelaksanaannya sesuai perencanaan. Kemudian di sini prinsip kerjasama, ya kooperatif. Nah, itu juga dibutuhkan, ya. Bagaimana prinsip-prinsip ini manajemen pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Itu tadi berbagai pihak, contohnya kalau lingkup kecil di sekolah, ya bagaimana guru, ya bagaimana unsur pimpinannya, kepala sekolahnya, apa selalu diarahkan, ada pengarahan, diarahkan ke tujuan, ya tujuan pencapaian misalnya pembelajaran. Nah, itu terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian prinsip kepemimpinan yang efektif. Nah, ini ada kaitannya dengan kepala sekolah ini, fungsi manajer ini, manajemen kepala sekolah. Prinsip kepemimpinan yang efektif. Ya. Dalam lembaga pendidikan setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perannya, pembagian tugas yang jelas dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Kemudian meningkatkan kerja serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dalam organisasi pendidikan. Jadi itu tadi, makanya harus memang fungsi ya perencanaan ini, ya. Jadi fungsi kepemimpinan harus menguasai bagaimana merencanakan, ya, karena harus memahami fungsi-fungsi individu, kepala sekolah, guru, ya, yang mana yang bisa diberikan tanggung jawab, yang mana guru yang bisa diberi tanggung jawab untuk menjalankan proyek-proyek, karena ada proyek biasa internal atau kan proyek nasional, ya. Saya kira kalian sudah tahu bahwa proyek itu adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik secara internal maupun secara nasional, karena kita selalu bicara nasional. Kemudian ada prinsip fleksibilitasnya. Ya, sini seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan harus mampu mengarahkan, membimbing, ya, memotivasi seluruh anggota organisasi
Kalau di sekolah organisasi ya guru ya, tenaga pendidik dan tenaga pendidik. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, ya, kondusif serta meningkatkan semangat kerja guru dan staf dalam menjalankan. Jadi guru, staf, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, staf dalam menjalankan tugas. Kemudian prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini juga harus dipahami seorang kalau proses manajemen itu harus berjalan. Manajemen pendidikan harus bersifat fleksibel ya, atau mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Perubahan kurikulum harus diperhatikan itu. Kemudian perkembangan teknologi, kita eranya teknologi sekarang. Kemudian serta kebutuhan peserta didik menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu, karena bagaimana bisa suatu kegiatan bisa ada kelihatan outputnya bagus. Tentunya kalau di sekolah kan outputnya kan siswa bisa berprestasi. Ya itu saya kira menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi. Maksudnya melihat perkembangan dari luar, ya. Saya kira ini kemudian kita selesaikan. Waduh, materi sudah habis. Ya, saya kira ada pertanyaan sampai sini? Ya, tidak ada. Saya kira sudah selesai. Saya kira apa yang ada di materi yang kita kaji ini, mungkin ada kesimpulan yang bisa dari mahasiswa sebelum saya tambahkan. Ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu manajemen pendidikan itu merupakan ilmu mengelola sumber daya pendidikan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Intinya manajemen pendidikan ini berfungsi sebagai jembatan strategis antara visi kebijakan dengan realitas lapangan. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saya kira apa yang sudah disimpulkan oleh Anda, siapa namanya? Mulia. Ya, saya kira atau ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita laksanakan perkuliahan pada hari ini, pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita mau lakukan di periode di minggu depan, yaitu pertemuan ketiga. Ya, tapi sebelumnya barangkali nanti absennya nanti bawa ini simak ya. Saya kira terima kasih atas kehadirannya anakku sekalian atau adik-adik atau adindaku semua yang hadir. Ya, saya kira mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan kedua. Semoga memberikan gambaran nyata praktik pengajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 9 Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Dan lebih khusus Ketua Yayasan STKP Andi Matappa beserta kolega dosen serta mahasiswa. Melalui pembelajaran inovatif dan pusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mencetak lulusan pendidikan guru sekolah dasar yang unggul, profesional dan siap menghadapi tantangan global.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.